Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Welcome back to my YouTube channel. This is my second video, and I hope you don't mind to click subscribe and hit the notification button to always update to all my videos. Alright, so today's topic is about starting conversation. Well, the first video is all about English for business introduction. So this is our first big title. It is about networking, starting conversation. Jadi di judul besar networking ini ada beberapa subjudul. Di antaranya adalah starting conversation, yang kedua adalah talking about job, dan yang lainnya. Nah, di video kedua ini kita akan fokus di starting conversation, walaupun saya akan bahas nanti di video selanjutnya adalah fokus ke nama lain dari starting conversation, yaitu adalah small talks. We are gonna share together what is the small talks, the kinds of it, ragamnya, the expression of the small talks. Tapi kita akan bahas dulu secara generalnya, yaitu starting conversation. Okay. So, starting conversation mean opening lines. Yeah, as the words mean, conversation, starting conversation adalah sebuah awal percakapan. Starting conversation, memulai sebuah percakapan. Of course, dalam memulai sebuah percakapan itu adalah sesuatu hal yang penting. Jika ingin berlanjut kepada tahap selanjutnya, maka the big point is the opening line. As the introduction in this slide say, knowing what to say is a big part of being successful at a networking event. Opening lines are important conversation starters. Next. Okay, here are some useful tips for you to start the conversation. Ini ada beberapa tips untuk memulai sebuah percakapan, tentunya dalam konteks bisnis. Ada 4. Yang pertama adalah small talk, mood, address, and occupations. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal video, bahwa saya akan bahas khusus untuk small talks. Oke, jadi useful tips ada 4 di sini. Small talk itu adalah apa? It's about commenting on and asking about ordinary things with conviction, interest, and enthusiasm. Small talks itu adalah basa-basi. Jadi starting conversation itu juga bisa berarti sebuah basa-basi, tapi dengan topik yang ringan, tidak berat, dan bertujuan untuk menjalankan sebuah agar bertujuan untuk percakapannya terus berlangsung, dapat dipertahankan. Oke, small talk ini adalah sangat penting sekali. Maksudnya apa? Small talk di sini artinya adalah basa-basi tentang hal-hal yang tadi yang ringan, tapi dengan conviction, with interest, with an enthusiasm, dengan rasa ketertarikan, dengan antusias. Nah, sehingga lawan bicara pun akan tertarik dalam mengobrol. Mood, if they are smiling and cheerful, be ready to laugh. If they seem serious, be serious too. Dalam percakapan bisnis, kita juga harus tahu mood lawan, mood partner dalam berbicara. Jika dia orangnya cheerful atau sangat periang, maka kita harus siap-siap untuk tertawa apabila dia say something funny misalkan. Atau kalau dia atau partner bisnis kita ini orangnya serius, maka jangan coba-coba untuk melucu atau melawak, because that will not work. Itu nggak bakalan bekerja. Jadi sesuaikan dengan mood lawan bicaranya. If they are seems funny, so we are gonna be cheerful too. Kalau dia serious, we'll be serious too. Address, okay.
Ask where your partner comes from. Sejalan berjalannya percakapan, nah kita juga bisa melemparkan sebuah pertanyaan singkat tentang apa? Address. Apa itu address? Alamat. Ask where your partner comes from. Dari mana asalnya? Dan yang terakhir adalah occupation atau pekerjaan. Ini adalah tips dalam small talk juga ya, menanyakan pekerjaan lawan. Alright, so here are some useful expression. Ini adalah beberapa ungkapan yang cukup bermanfaat khususnya dalam bisnis ya, dalam bisnis. Ungkapan-ungkapan ini bisa kita kategorikan ke dalam starting conversation atau percakapan pembuka, atau bisa juga kita kategorikan sebagai small talk. Oke, kita akan bahas satu demi satu. Yang pertama adalah have you been here before? Oke, ungkapan yang pertama ini menyatakan bahwa apakah kamu pernah kesini sebelumnya? Oke, it's categorized with the location. Ya, have you been here before? Kamu pernah kesini nggak? Nah, yang kedua, lovely coffee, I needed that. Ini sesuai situasi. Jadi ketika teman-teman bisa melihat situasi dengan baik, bisa itu weather, cuaca, bisa itu minuman hangat seperti kopi. Nah, you can make it to be your starting conversation, menjadikan kalimat atau percakapan pembuka yang sangat bagus sekali. Lovely coffee. Yang ketiga, how did you get here? It's categorized with the transportation. Ini berhubungan dengan transportasi. How did you get here? Gimana kamu bisa datang ke sini? For examples, I get here with the train. Aku datang ke sini dengan kereta. Okay. Number 4. How long did that take? Berapa lama? Membutuhkan berapa lama kamu datang bisa ke sini misalkan? How long did that take? I'm certainly looking forward to the dinner. Oke, ini adalah sebuah ungkapan di mana ini seperti respons ya, di mana mungkin lawan bicara kita menanyakan apakah mau dinner atau ya makan bareng misalkan untuk untuk mengundang ke percakapan bisnis lainnya. I'm certainly looking forward to the dinner. Next expression is I am a forensic auditor. Oke, number 6 ini berkaitan dengan occupation, yang useful tips yang 4 yang tadi itu I am a forensic auditor. Tapi ada satu hal yang paling penting di sini, ketika kalian mengucapkan pekerjaan, menyebutkan atau memberitahu, menginformasikan pekerjaan kalian, jangan lupa kalian harus juga memberikan sedikit informasi tentang pekerjaan itu. Jadi tidak hanya I am a forensic auditor, titik, nggak nambahin lagi informasi yang lainnya. Kalau orang awam mendengarnya, ya mereka akan bertanya-tanya, apa itu forensic auditor? Dan juga jika kalian berada dalam situasi bisnis, otomatis lawan bicara akan akan tetap jaim gitu ya, jaga image, artinya mereka akan terlihat tidak bodoh. Nah, makanya mereka tidak akan bertanya lagi apa itu forensic auditor. Nah, makanya dalam menginformasikan apa pekerjaan kita, maka kita harus menambahkan sedikit informasi tentang pekerjaan apa itu. Contohnya ini nomor 6. I am a forensic auditor, which mean that I help banks make sure none of their staff are doing anything illegal. Aku adalah seorang auditor forensik, yang mana saya menolong bank untuk make sure, untuk membuktikan atau meyakinkan bahwa tidak ada staf mereka melakukan hal yang ilegal. Itu adalah pengertian dari forensic auditor. Number 7, I am from Athens. Saya dari Athena. It's part of the useful tips number 3. Ini adalah ungkapan useful tips, tips yang berguna tadi yang di slide sebelumnya nomor 3, berhubungan dengan address. Kalau pertanyaannya mungkin
Where are you from? Where are you from? Dari mana asalmu? I'm from Athens. It's a great place to live. And number 8, Marseille is really beautiful, isn't it? Okay, it is, which I have said before, small talks is about commenting on, mengomentari sesuatu hal tapi yang tidak begitu berat. Contoh, kalian berada di sebuah gedung, misalkan workshop, gedungnya beberapa lantai, kalian bisa mengomentari hal itu. Gedungnya tinggi banget ya. Kalau di sini Marseille ini adalah nama tempat. Marseille is really beautiful, isn't it? Isn't it ini adalah question tag, kita akan bahas lain kali, dimana untuk meyakinkan Marseille ini indah ya, indah ya. Oke. So what do you do exactly? Nomor 9 ini berhubungan dengan nomor 6, yaitu menanyakan pekerjaan, occupation. What do you do exactly? Jadi apa pekerjaanmu? I am a forensic auditor, which means that I help banks make sure none of their staff are doing anything illegal. And the last of useful expression on this slide is, where do you come from then? Nah, sama dengan nomor 8 ya, menanyakan asal. Where do you come from then? Next slide is the examples of conversation. Okay, there are 2 persons in this dialogue. Kita akan coba sedikit praktekkan ya. Nah, contoh. That was really interesting what the last speaker said about opening bank accounts in the Cayman Islands. Yes, it was. Yes, it was. So, what did you do exactly? I am an auditor, a forensic auditor. You are a forensic auditor? Yes, that's right. Right. Oh, I see. Look at the time. I must get to the next presentation. Oke, lihat sini. Kalimat pertama di sini adalah merupakan bagian dari small talk. That sentence above is part of the small talk. Kenapa? Ya, ini commenting on the situation. Dia membuat sebuah basa-basi sederhana dengan menggunakan situasi yang ada di sekitarnya. Nah, hal ini bisa digunakan untuk membuka sebuah percakapan. Kemudian B ingin mencoba untuk memperdalam percakapannya by asking her partner occupation. Ingat tadi ke yang 4 useful tips. Yang pertama tadi small talks, yang kedua small talks, kemudian occupation nomor 4 ya. Nomor 3-nya adalah address. Yang 3 apa tuh? Saya lupa lagi. Coba kita lihat sebentar. Oh, mood. Ya, mood. Kita akan bahas sekarang mood juga. Oke. Lihat sini. Yes, it was. So what do you do exactly? Ini adalah useful tips nomor 4, menanyakan occupation, untuk memperdalam percakapan agar bisa berlanjut percakapan. Lalu si A menjawab, I am an auditor, a forensic auditor. Kita lihat ke jawaban si B. You are a forensic auditor? Yes, that's right. Nah, sepertinya pada percakapan ini si A ini kurang bisa memahami mood lawan bicara. Kenapa? Bisa dilihat ketika si B menanyakan pekerjaan lalu dijawab oleh si A bahwa dia adalah seorang forensic auditor, si B sepertinya kurang paham apa itu forensic auditor, dan si A kurang bisa membaca moodnya. Akhirnya apa yang terjadi? Lihat jawaban si B. Right. Oh, I see. Look at the time. I must get to the next presentation. Dia akhirnya memutus percakapannya dengan alasan bahwa dia harus kembali ke presentasi selanjutnya. Mungkin kita bisa bayangkan ini situasinya sedang ada dalam workshop kali ya, konferensi. Right.
Oh, I see. Look at the time. Lihat waktunya. Aku harus kembali ke presentasinya. Memutus hubungan percakapan antara si A dan si B. Dari hal apa? Akibat si A yang pertama tadi, tipsnya adalah jika memberikan informasi tentang sebuah pekerjaan, harus diikuti sedikitnya tentang informasi pekerjaan apa sih itu sebenarnya. Dan kita harus juga bisa membaca mood dari partner kitanya itu atau lawan bicaranya kita. Oke. Another conversation. Kita lihat percakapan kedua. Lovely coffee. I needed that. I just flew in from London very early this morning. How did you get here? I came on the TGV train from Paris. Oh, really? I've never been on the TGV. How long did that take? Oh, about 4 hours. But I was able to have breakfast and do some reading. That sounds nice. I must try it sometimes. Marseille's really beautiful, isn't it? Yes, it is. Have you been here before? If you haven't, you must blah blah blah. Okay. Look at on the four red circle here. Lihat di lingkaran merah ini adalah expression ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam starting conversation atau basa-basi lah, small talks. Sekali lagi, tujuan small talks di sini adalah agar bisa melanjutkan percakapannya, tidak terpotong seperti yang percakapan yang tadi yang pertama. Diawali dengan lovely coffee. Dia mengomentari sesuatu yang ada di sekitar dia. Mungkin dia sedang minum kopi dan dia dikomentari. Kemudian dia melemparkan pertanyaan. How did you get here? Kamu bagaimana bisa ke sini? Dijawab, I came on the TGV train from Paris. Oke, lihat jawaban di sini. Really? Si ini menjawab dengan really. Beneran? Oke. That's a very good response. Sangat bagus sekali. Si C ini berarti bisa membaca mood dari lawan bicaranya. Ketika dia menanyakan, bagaimana kamu datang ke sini? Aku datang dengan TGV train, kereta TGV dari Paris. Lalu C ini memberikan respons mood yang antusias. Really? Oh, beneran? Aku belum pernah naik TGV. How long did it take? Nah, dengan melemparkan pertanyaan seperti itu dan membaca mood dengan baik, maka si D ini yang tadinya lihat, I came on the TGV train from Paris, jawabannya agak singkat ya. Tapi ketika si C ini memberikan respon yang bagus diikuti dengan mood yang pembacaan mood yang baik, maka si D lebih terbuka dalam menjawab pertanyaan selanjutnya dari si C ini. Oh, about 4 hours. But I was blah 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 blah. Lalu diikuti lagi dengan si C melemparkan lagi sebuah small talks, commenting around situation. Marseille sini sangat indah ya, isn't it? Yes, it is. Dan terus berlanjut. Contoh nomor 2 adalah sebuah contoh conversation yang berhasil. Kenapa berhasil? Karena percakapannya ini bisa berlanjut dan tidak seperti percakapan nomor 1, di mana ketika si A ini kurang peka, kurang bisa membaca mood, sehingga si B akhirnya berusaha untuk keluar dari percakapan itu. Okay, let's practice. Kita akan coba latihan. Alright, so in this situation, Alex and Sophia are attending a presentation in New York. Alex dan Sophia sedang menghadiri sebuah presentasi di New York. While waiting for the speaker, they start up a conversation. Mereka coba ya sambil menunggu presentasi dimulai, si Alex and Sophia ini mencoba buat start up a conversation, buat melakukan sebuah percakapan, ngobrol lah. Ibaratkan kita sedang workshop, ada orang di sebelah kita, masa kita nggak ngajak bicara kepada dia ya. This is
the purpose of the starting conversation, memulai sebuah percakapan. Basa-basi dengan orang asing tentunya ya. Sekarang, what you have to do is reorder their dialogue so that it makes sense. Kalian harus coba reorder atau menyusun kembali. Di sini sudah dikasih clue ya. Nomor 1 dialog yang pertama adalah, Alex, it's a beautiful day today, isn't it? Oke. Jawabannya apa? Kalian bisa tulis jawabannya di kolom komentar di bawah. I will see on the next video. Wait, I have to practice here. Yang practice kedua adalah complete the conversation. Lengkapi percakapannya dengan apa? Dengan ungkapan yang 10 tadi. Alright. Sekali lagi, latihan kedua ini kalian harus mengisinya dengan ungkapan-ungkapan yang 10 tadi yang di atas. That's all for today. Thanks for the attention and see you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.